jika anak ada keluhan seperti kembung, gitu ya, mual, muntah bahkan, gitu kan, bahkan tidak buang air besar, segera dibawa ke rumah sakit, gitu. Karena kan ditakutkannya sebuah sumbatan yang tidak bisa buang air besar. Selain itu, contoh lainnya seperti ada buang air besar darah. Nah, ini yang sering salah kaprah. Buang air besar darah disangkanya udah disentri. Oh iya, atau mencret biasa. Mencret biasa. Tapi sebenarnya kan tidak. Selamat pagi Sobat Hermina, kembali lagi kita di podcast bersama saya Dr. Askia dan sekarang bersama narasumber kita hari ini bersama saya Galih, Dr. Galih, spesialis bedah. Iya. Ya, sahabat Hermina, kita sekarang mau membahas tentang kasus-kasus pada kegawatan bedah anak ya, karena kan mungkin Sobat Hermina terutama yang di Tasik ya gitu pasti masih bertanya-tanya untuk kasus bedah anak ini apa saja sih gitu ya yang bisa ditangani. Iya nih dok, ini udah banyak pertanyaan ya dok ya yang masuk ke IG kami. Ada yang bertanya katanya kalau misalnya bedah anak ini menangani kasus apa saja dok ya. Jadi kalau bedah anak itu pertama kami dari usia. Jadi Dr. Askia usia itu dimulai dari 0 sampai 18 tahun. Pertama. Jadi mulai dari lahir. Yang kedua, mulai dari organ-organ seperti saluran cerna. Dan yang selanjutnya kita sekarang sedang berkembang atau mungkin memang sudah ada gitu kan untuk bagian onkologi atau bagian yang pembesaran organ tertentu. Di kami kayak keganasan betul sekali. Sebenarnya itu sudah ada dan sekarang juga sedang berkembang pesat gitu. Yang selanjutnya ada tentang saluran buang air kecil atau kami menyebutnya urogenital secara bahasa medis. Jadi itu mulai dari ginjal, ureter atau saluran yang menuju ke kandung kemih dari ginjal, dan juga saluran untuk buang air kecil tuh baik untuk laki-laki ataupun perempuan, dan juga saluran genitalia baik itu saluran genitalia laki-laki ataupun perempuan. Oke. Nah tadi kan udah disinggung ya tentang urogenital atau saluran kencing ya. Nah kalau misalnya kita ngobrolin saluran kencing biasanya yang langsung teringat pada anak gitu ya, itu sunat ya dok ya. Nah kasus apa saja sih yang harus dilakukan sunat gitu ya dok ya? Dan kalau misalnya tidak dilakukan segera, itu pengaruhnya apa? Apakah nantinya jadi apa ya ke pasiennya ada komplikasi kah gitu ya atau bagaimana? Ya, jelaskan. Jadi kita berbicara di luar dari keharusan ya. Mayoritas masyarakat Indonesia seorang Muslim yang dimana keharusan bersunat. Tapi kita berbicara tentang indikasi medis pada pasien. Pertama sunat itu kan yang berkembang kasihan masih bayi dan lain-lain. Sebenarnya tidak masalah. Berarti nggak masalah ya dok ya kalau misalnya dilakukan sunat misalnya setelah lahir atau berapa baiknya usianya setelah lahir? Setelah lahir dilakukan juga tidak apa-apa. Lakukan tindakan sunat. Gitu. Lalu yang selanjutnya setelah tindakan ketika bayi juga jika tidak dilakukan beresiko kan. Jadi pada saluran sunat ya khusus untuk sunat kan pada laki-laki itu kan ada kuncupnya. Ketika kuncupnya itu antara kuncup dan juga ujung kemaluan seharusnya itu bisa terjadi perlengketan. Nah itu jadi berbahaya Dr. Askia. Jadi sahabat-sahabat Hermina semua ditakutkannya ketika buang air kecil akan sebagian terdapat akumulasi dan terjadinya infeksi saluran kemih. Nah itu dia. Makanya kita mengejar untuk dilakukan tindakan ya secepatnya, mungkin tidak secepatnya ya, mungkin jika keadaannya memungkinkan ya kita lakukan tindakan sunat. Karena sebenarnya tindakan sunat ini kan sensitif dan general ya gitu kan. Tapi memang ada beberapa resiko yang tidak dilakukan tindakan akan terjadi tadi infeksi saluran kemih salah satunya. Dan juga tadi saya menyinggung soal perlengketan juga Dr. Askia itu kan perlengketan beresiko dok. Ketika dilakukan tindakan sunat maka
semua dokter ataupun siapapun yang melakukan itu kan membuka, gitu kan, membuka dan membersihkan. Karena sunat ini kan juga perawat juga bisa, gitu kan, kami juga dokter bisa, gitu kan. Tapi ketika perlengketan, gitu kan, dan tidak dibersihkan ataupun ujung kemaluannya tertarik, bisa berakibat fatal. Dok, ngobrolin tentang perlengketan ya dok ya, tadi apakah ada bahayanya dok? Maksudnya nantinya jadi susah dibuka atau makin susah lah gitu untuk ditindak gitu dok? Ya, jadi kami tenaga medis gitu ya, dokter sebelum melakukan tindakan kami memeriksa dulu. Di situlah pentingnya kontrol. Ketika kontrol kami coba tarik dulu. Kalaupun ditarik ujung dari buang air kecilnya tidak terlihat, gitu ya, itu kami melakukan tindakan operasi. Ataupun memang terlihat tapi susah ditarik juga sama. Karena kami memang mencari yang teraman untuk pasien. Jadi baiknya kalau misalnya ada pasien yang mau disunat gitu ya dok ya, yang sudah mungkin tadi pertama yang sudah lahir, terus yang sudah cukup juga usianya mungkin yang agak besar, itu baiknya dibawa dulu ke rumah sakit untuk dilihat ya dok ya, karena takutnya tadi ada perlengketan atau penyulit lain gitu ya, yang bisa menyulitkan untuk tindakan gitu ya dok. Nah dok, kita masuk ke sesi mitos fakta mungkin ya dok ya. Iya boleh. Yang pertama nih dok, ada pertanyaan, katanya sunat pada bayi perempuan. Nah itu mitos atau fakta dok? Sebenarnya itu mitos ya. Karena pada perempuan, jadi kita tuh ada namanya analog atau persamaan antara laki-laki dan perempuan. Di ujung kemaluan, bahasa medis kami menyebutnya glans. Itu sama seperti kemaluan yang ada di alat kelamin wanita atau klitoris. Ya kan? Dulu kan bilangnya sunat, katanya disunat. Sebenarnya tidak, itu kan area sensitif untuk seksual nanti anak di masa depan. Jadi itu merupakan sebuah mitos. Mitos ya dok ya. Jadi tidak ada yang namanya atau misalnya datang ke rumah sakit bilang ini anak perempuan saya mau disunat, itu tidak ada ya. Lalu yang kedua ini dok yang paling banyak mungkin ya orang awam ya, sunat oleh jin. Nah itu gimana dok? Ya jadi begitu lahir udah disunat oleh jin. Padahal kalau kita bilang itu mungkin bahasa sekarang proyek mangkrak ya. Gak jadi dia. Dia harusnya dibikin ke atas. Cuma di tengah jalan proyeknya berhenti. Gitu. Jadi seakan-akan sudah disunat padahal itu belum disunat. Belum disunat dan itu sebuah kelainan. Itu yang suka ya, dok, ya. Dinilai atau disebutnya hipospadi. Mungkin sahabat-sahabat Hermina bisa mengecek itu hipospadi. Jadi saluran buang air kecilnya di bawah. Jadi ini seakan-akan ada nih ujung kemaluannya, bahkan ada yang dilengkapi dengan kupluk, gitu kan. Tapi sebenarnya itu belum jadi sampai ke ujung. Dan Tuhan membuatnya dan juga ada kelainan-kelainan lah gitu kan di dalamnya. Jadi itu memang harus dibawa ke kami, gitu kan. Ke dokter bedah anak bisa tuh bedah ya, urologi juga masuk bedah plastik. Jadi itu memang sebuah tindakan yang dibutuhkan oleh ahli bedah khusus untuk. Dan ini dok, biasanya ketahuannya waktu usia berapa dok? Ketika ketahuan sebenarnya ketika lahir juga ketahuan. Iya. Karena kan banyak variasinya. Ada yang kuncup ke bawah gini, ini kemaluannya ke bawah. Ada yang cuma ke atas, cuma ini ketarik. Ada seperti yang narik. Kami menyebutnya kordi. Ada juga yang disertai dengan kupluk. Ada serta dengan pudinya, punya pudi kan, tapi pudi itu kan sebenarnya kan gak jadi ke atas. Nah itu yang berbahaya, itu jangan sampai dilakukan tindakan sunat. Kami membutuhkan itu untuk pembuatan saluran buang air kecilnya ke atas. Iya. Berarti bisa diobati mungkin ya dok ya, berarti ya. Nah jadi kalau misalnya ada kerabatnya sahabat Hermina misalnya ya, atau misalnya anak di rumah gitu ketahuan pipisnya, anak laki-laki nih ya dok ya, pipisnya kok kayak perempuan gitu dari bawah ya, itu langsung saja diperiksakan ya ke rumah sakit gitu yang ada fasilitas bedah anaknya tentunya ya dok ya. Nah terus ada juga dok yang sering gitu ya di awam bilangnya sunat pada perempuan. Nah, itu. Jadi sebetulnya kalau kita membandingkan laki-laki dan perempuan,
Jadi kalau misalnya pada laki-laki itu ada ujung kemaluan, pada perempuan juga memiliki juga area sensitif, namakan bahasa medisnya klitoris. Jadi ini sebuah kemaluannya di atasnya. Dan tentunya itu sebuah mitos juga untuk melakukan tindakan sunat, kecuali memang ada kelainan-kelainan yang misalnya nanti harus diperiksa lagi oleh ahli bedah gitu. Jadi kalau misalnya disebut ya perempuan jadi sunat, itu mitos. Iya, justru nggak boleh ya dok Iya, ya. karena mengganggu aktivitas seksualnya ketika dewasa nanti. Iya. Gitu. Berhubungan dengan masa depan ya dok Iya. ya. Iya. Tuh. Nah, kalau tadi bahas tentang mitos fakta, sekarang untuk kegawat daruratan mungkin ya dok ya. Iya. Soalnya kan pasti ya apalagi anak ya khawatir gitu kalau misalnya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, kasus apa yang terutama bedah anak gitu ya yang harus dibawa langsung ke rumah sakit gitu dok? Ya, untuk kegawat daruratan bedah anak itu kan di saluran cerna salah satunya gitu ya. Maupun tadi juga di saluran buang air kecil juga ada gitu, kegawat daruratan. Misalnya pasien nggak bisa buang air kecil, jadinya nyeri perut gitu kan, baru ketahuan dari USG, itu kegawat daruratan juga harus segera dibawa. Lalu yang selanjutnya untuk buang saluran cerna, dia juga sama kegawat daruratan. Jika anak ada keluhan seperti kembung gitu ya, mual, muntah bahkan gitu kan, bahkan tidak buang air besar, segera dibawa ke rumah sakit gitu. Karena kan ditakutkannya sebuah sumbatan yang tidak bisa buang air besar. Selain itu, contoh lainnya seperti ada buang air besar darah. Nah, ini yang sering salah kaprah. Buang air besar darah disangkanya udah disentri. Oh iya, atau mencret biasa. Mencret biasa. Tapi sebenarnya kan tidak. Ada dengan namanya usus makan usus, atau mungkin bisa dicariin tussusepsi atau invaginasi. Jadi usus makan usus masuk ke dalam, terjadi gesekan, terjadi perdarahan. Itu juga sama, gawat daruratan langsung dibawa. Iya. Nah itu ya contohnya pada saluran cerna gitu. Jadi misalnya ada anak nyeri perut mungkin ya dok ya, terus muntah. Misalnya muntahannya seperti apa dok? Misalnya? Bisa jadi muntahannya warna hijau, gitu kan? Atau di luar hijau, misalnya susu, bisa jadi berarti di atas lagi di area lambung. Gitu, di area lambung kok dikasih minum bayinya, kok berapa lama kemudian muntah lagi. Kalau sekali mungkin kita masih berpikir oh gumuk. Tapi kalau misalnya 3, 4, 5 bahkan sampai dehidrasi langsung segera dibawa. Karena kalau tidak segera dibawa tadi keadaan pada kasus bedana itu dia berjalan terus. Gitu. Misalnya contoh usus buntu, mual, nyeri perut kanan bawah, dibilangnya udah ntar aja, ya ntar gitu ya menyebar, gitu kan. Nantinya jadi komplikasi jadi ya dok ya. Komplikasi yang membahayakan nyawa justru, karena membahayakan nyawa. Begitu juga dengan misalnya tadi itu susepsi, disentri. Oh ini mah disentri misalnya kan, dibilangnya disentri, masa disentri hilang timbul, nyerinya terus hebat, gitu kan. Berarti mencret yang tidak biasa gitu ya dok ya. Tidak biasa dalam artian di sini berisi darah dan darahnya itu seperti jelly. Oh iya. Gitu, dia darah segar, ada darah segar, kata kehitaman, tapi seperti jelly kan tidak biasa. Iya. Sebaiknya langsung dibawa. Lalu selanjutnya di area saluran lambung sama juga. Misalnya taruh ada penebalan dari pylorus. Nah, itu sama. Ya. Misalnya pada anaknya ini ciri-cirinya seperti apa dok? Ya, jadi sebenarnya ada kriteria tertentu. Seperti kita berbicara saluran dari atas ke bawah. Misalnya tadi pada anak-anak yang misalnya dikasih susu kok berapa lama kemudian muntah lagi, gitu kan. Tapi muntahnya susu, berarti susunya tidak masuk ke dalam. Berarti ada sumbatan di area sana. Contohnya penebalan dari ujung dari lambung, atau kami menyebutnya pylorus gitu. Pertropik pyloric stenosis bisa dari sana. Ataupun masuk ke dalam. Misalnya kan kok kemarin mah aman nih gitu ya, nggak ada apa-apa, tapi kok 3-4 hari ke belakang, selalu usia 3-4 minggu kok jadi ada muntah hijau, kembung. Berarti ada sumbatan di sana. Entah itu ada sumbatan lagi di dalam usus atau apa gitu kan. Nah, lalu selanjutnya untuk anak lebih besar lagi, takutnya usus buntu bisa jadi. Gitu kan, usus buntu.
usus buntu nyeri hebat gitu kan. Dan usus buntu juga jangan ditunggu sampai nyeri hebat. Setelah dirasakan kok nyeri kanan bawah saya gitu. Dan anak itu kok kayak nyeri gitu kan perutnya tuh, langsung dibawa. Karena takutnya dinantikan juga membahayakan. Tentunya yang sering terjadi itu untuk sepsi. Keluarga mengira ini mah diare gitu ya. Diare diare darah ada lendirnya. Mungkin ini mah sebuah disentery. Datang ke kami para ahli bedah telah. Dan ujung-ujungnya ususnya bisa dikeluarkan dulu untuk penanganan awal untuk membantu pasien. Kita menamakannya dengan life saving. Yang penting kita menyelamatkan nyawanya dulu. Nah, sebelum keadaan terlambat kan mendingan di awal. Iya, betul. Nah, berarti kalau usus buntu nggak cuma di dewasa ya dok ya? Ya, di anak juga kasusnya banyak dan banyak pula yang terkecoh. Iya. Makanya nyeri perut biasa. Iya, atau nggak sakit lambung iya, katanya. Karena kan sebenarnya ada penjalaran, dari rasa nyeri yang salah satunya ke lambung. Jadi banyak masyarakat kita berpikirnya ini mah biasa, gitu. Nyeri perut biasa. Kasih obat sampai ke kita keadaannya kan sudah berat. Iya, gitu. Artinya jadi komplikasi. Berarti kalau misalnya pada anak gitu ya, anak bayi ya terutama, atau ya bayi ya mungkin masih minum susu gitu ya, dia terus-terusan muntah tapi muntahnya susu gitu ya, terus yang kedua dia ada BAB darah dan ada nyeri perut, itu segera dibawa saja ke IGD rumah sakit ya. Nah ya dok, terus ada juga ya dok kalau misalnya benjolan. Benjolan kan tidak dipungkiri pasti ada juga ya dok, di bayi, di anak gitu. Nah itu kapan dok sekiranya harus dibawa ke rumah sakit gitu diperiksakan? Ketika keluarga atau mungkin anaknya sendiri sudah merasakan ada benjolan secepatnya. Karena benjolan ini tuh harusnya kan nggak ada. Sel kita tuh ada waktunya mati gitu selnya tuh. Nah ini tuh dia berkembang terus. Jadi kan sebuah keganasan dan tidak biasa. Itu hal-hal seperti itu juga harus di hati-hati lah. Kita harus berpikir hati-hati karena banyak kadang-kadang ini berapa lama gitu kerasanya, baru 5 bulan. Iya, 5 bulan tuh kerasanya. Terus kenapa baru kesini? Ya udah gak apa-apa. Gitu kan? Gak apa-apa, nggak tahu sudah besar masanya dan sedang membahayakan. Yang ditakutkannya kalau nyebar. Untuk anak contohnya, misalnya saya ambil tumor atau di saluran di alat kelamin gitu, di testisnya lah atau buah zakarnya, itu bisa membahayakan. Misalnya bapak ibu memandikan, loh kok besar sebelah, langsung dibawa, jangan dibiarkan, yang takutnya menyebar. Sedangkan di perempuan misalnya, loh kok perempuan ini misalnya umurnya 13-14 tahun, kok merasa besar perutnya, gitu kan, langsung diperiksakan. Kembali lagi, kami dokter bedah juga manusia juga, kami juga begitu ada benjolan langsungnya operasi tidak. Tentunya banyak sarana prasarana yang kami butuhkan, seperti contohnya USG, dan juga kami juga butuh CT scan untuk melihat penanda di sebelah mana. Iya betul ya dok ya, pasti kita diperiksa dulu ya sebelum dilakukan tindakan gitu. Kalau misalnya pada bayi tidak ada lubang anusnya. Nah, apalagi kan ini kalau misalnya lahirannya bukan di kita ya dok ya, gitu. Maksudnya bukan di rumah sakit, bukan di puskesmas, masih di Paraji atau misalnya di bidan gitu. Pasti kan bingung ya dok, bagaimana gitu ya penanganannya. Nah itu bagaimana dok? Jadi kalau misalnya tidak ada lubang anus, itu kan pasti suatu kelainan yang bersifat emergensi. Gitu. Karena kita harus tahu nih, operasinya apakah 3 tahap, apakah 1 tahap, dan yang membahayakan ketika bayi baru lahir, mungkin rekan-rekan dari tim kesehatan itu ya, baik itu dokter ataupun perawat ataupun bidan, kita sama-sama melihat lah, ketika sama bayi lahir dilihat lubang anusnya. Jika tidak ada, langsung rujuk aja, gitu kan? Karena ditakutkannya dia tidak ada lubang anus tapi tidak terlihat, karena cuma dilihat dikit aja, oh ini ada lekukan, lekukan itu juga kan belum tentu anus, gitu kan. Nah itu hal-hal itu yang jadi bermasalah.
gitu. Jadi itu sebuah harus emergensi karena tindakan operasinya harus tentukan apakah 3 tahap ususnya dikeluarin dulu baru dibikin saluran pencernaannya dan juga selanjutnya disambung ususnya. Apakah ini mah di bawah dekat, kita potong aja gitu. Nah itu kan kita kan harus pemeriksaan komprehensif gitu. Diperiksa lagi gitu iya ya, jadi dokter. semakin cepat dibawa tentunya akan semakin baik keadaan pasiennya. Jadi baiknya tidak ditunda ya. Iya. Misalnya tidak ada anusnya, ditunda sampai misalnya 1 bulan gitu ya. Mungkin kira-kiranya nanti bisa ada gitu. Sebaiknya jangan ya dok ya. Nah tentunya ya kalau tadi yang 1 bulan kan kalau malformasi anorektal, sebenarnya juga malformasi, jadi kelainan pembentukan antara anus dan rektum. Nah kalau misalnya laki-laki dan perempuan itu beda. Nah kalau tadi yang sampai 1 bulan itu bisa terjadi di perempuan. Nah jadi kalau misalnya di puskesmas lahir ataupun dibawa ke puskesmas, nah mungkin kita bisa lihat dengan memakai urine bag. Urine bag itu kantong buang air kecil, itu dipotong, digunting sampingnya. Misalnya ini kotak seperti ini, digunting sampingnya tuh. Lalu dimiringkan, usus yang di luar tadi masukkan semua ke dalam. Lalu dilipat dalam posisi tegak, sekelilingnya ditutup dengan menggunakan kasa. Kalau misalnya yang lebih bagus kasa luka bakar yang besar, yang tebal aja biar tegak. Sampingnya ditutup dengan hipafik. Dengan hipafik dibikin tegak, dibikin seperti gurita, yang penting tegak. Baru dikirim ke fasilitas kesehatan yang ada di dokter bedah anak. Berarti memang harus ditegakkan, maksudnya supaya tidak lengket mungkin ya dok. Betul. Ya. Karena yang jika lengket tentunya menyulitkan tindakan dan membahayakan pasti pasiennya. Oke, siap. Nah berarti dok, udah. Ya. Nah sahabat Hermina, mungkin sudah cukup jelas ya dok ya. Kita sudah tadi membahas dari kegawat daruratan gitu ya, yang harus segera dibawa ke rumah sakit gitu. Kita juga sudah membahas mitos dan fakta gitu ya. Jadi apabila rekan atau keluarga atau misalnya ya anak sahabat Hermina sendiri gitu ya, yang ada keluhan seperti yang tadi sudah dijelaskan, boleh dibawa ke rumah sakit, ke IGD atau ke Poli yang ada dokter bedah anaknya ya. Sekarang kita di Hermina ini sudah ada prakteknya dari hari apa dok? Saya Senin sampai Rabu di sini jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nah ya bisa dicatat nanti dari hari Senin sampai hari Rabu ya, jam 4 sampai jam 8 malam. Iya. Ya, mungkin karena itu jadi kasus bedah anak ini kasus yang banyak dan komprehensif. Sekarang ilmu kedokteran sedang berkembang. Begitu juga kami para ahli bedah juga sedang berkembang. Khususnya saya dokter bedah anak berkembang semua. Jadi emang dari podcast ini saya hanya memberikan sedikit sekali informasi yang saya ketahui. Sebenarnya banyak. Nah, jadi jika ada kelainan atau apapun gak usah ragu. Dibawa saja, asal di bawah 18 tahun tentunya tuh. Iya. Karena itu range usia saya yang bisa saya tangani. Nah, nanti karena kasus-kasus bedah jika dibiarkan akan membahayakan. Membahayakan untuk kemampuan fungsi ataupun untuk kehidupan. Jadi tentunya dari podcast ini hanya sedikit saja dok. Iya, informasinya ya. Untuk lebih lanjutnya bisa di booking untuk konsultasi via Poli mungkin ya.